Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Fauzan Gofur, NIM 19051214041 dari Prodi Sistem Informasi. Standarisasi jaringan itu terbagi dari dua, yaitu protokol dan standar. Protokol yaitu sebuah aturan yang menentukan bagaimana perangkat komputer berkomunikasi melalui jaringan. Sedangkan standar yaitu sebuah rincian kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan dan akan dinilai oleh organisasi penilai standar. Sekarang kita akan menuju ke bagian yang pertama, yaitu network protokol. Network protokol ini biasa disebut sebagai bahasa yang digunakan oleh sistem sebagai harapan untuk berkomunikasi antar sistem lainnya. Contoh simpelnya adalah seperti Anda yang akan pergi ke luar negeri dan mendatangi sebuah restoran untuk makan. Untuk memesan makanan, Anda harus bisa berbahasa negara tersebut agar mereka paham apa yang kita pesan. Jika Anda menggunakan bahasa asal negara Anda, maka mereka tidak akan memahami apa yang Anda ucapkan. Selanjutnya yaitu 4 standar protokol jaringan yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah NetBW, 2 IPX atau SPX, yang ketiga AppleTalk, keempat TCP/IP. Kita akan membahas yang pertama, yaitu NetBW. NetBW ini adalah sebuah protokol transport yang dikembangkan oleh IBM yang kemudian diakuisisi oleh Microsoft sebagai langkah dalam pembuatan awal Windows dan DOS. NetBW ini merupakan non-routable protokol yang mana saat mengirimkan data tersebut tidak dapat menyeberangi router untuk mencapai jaringan lain. NetBIOS mempunyai kekerabatan dengan NetBW. NetBW merupakan perkembangan dari NetBIOS ini. Cara kerjanya hampir sama dengan NetBW, berupa non-routable protokol. Tapi juga ada sebagian NetBIOS yang routable protokol. NetBIOS mempunyai dua komunikasi model. Yang pertama adalah session mode. Biasa digunakan sebagai orientasi sambungan di dalam komunikasi NetBIOS. Tugasnya yaitu mendirikan session ke sistem target, memantau session yang untuk mendeteksi error yang ada di transmisi dan mengirimkan ulang lagi data jika terjadi error. Datagram mode digunakan untuk sambungan koneksi yang tidak terlalu sering digunakan dan tidak membutuhkan session. Selanjutnya yaitu IPX atau SPX. Internet Network Package Exchange ataupun Sequence Packet Exchange adalah suite protokol yang ditemukan oleh Novell dan mulai populer di jaringan tua NetWare. Protokol ini lebih responsibel untuk rute informasi melewati sebuah jaringan. Protokol ini sebuah routable protokol yang mana harus mempunyai skema alamat untuk teridentifikasi di setiap sistem dalam sebuah jaringan. AppleTalk adalah routable protokol yang digunakan Macintosh untuk digunakan menghubungkan multiple sistem secara bersamaan. Implementasinya dari AppleTalk ini memiliki dua tahap. Tahap pertama, tahap ini lebih sering digunakan di kelompok kerja yang kecil dan tidak dibutuhkannya atau meminimalkan kebutuhan IT support. Dalam tahap ini, setiap segmen jaringan ditugaskan hanya untuk melayani single network number. Tahap kedua yaitu didesain untuk jaringan yang lebih besar dan mendukung lebih dari 200 host di jaringan tersebut.
Selanjutnya, TCP/IP. TCP/IP ini atau kepanjangannya dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah jaringan yang lebih sering digunakan hingga saat ini. Kekurangannya dari TCP/IP ini adalah membutuhkan konfigurasi, dan untuk mengelolanya kita harus familiar dengan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Yang kedua adalah security. Karena TCP/IP ini open design, protokolnya pun menjadi tidak aman. Selanjutnya yaitu OSI model atau Open System Interconnect. Bermula pada tahun 1980, ISO atau International Organization for Standardization membuat sebuah standar atau aturan untuk komponen jaringan agar bisa berkomunikasi di berbeda lingkungan. OSI ini terdiri dari 7 lapisan. Berikut adalah lapisan-lapisan yang ada di OSI model. Ada application, yang paling atas adalah application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Dan cara kerjanya itu mulai dari atas yaitu application yang akan memuat sebuah data, kemudian dilanjut dengan presentation yaitu memformat data, kemudian dilanjut dengan session, establish and manage session, berarti memanage sebuah session agar pesan tersebut bisa dikirimkan. Selanjutnya akan menuju ke bawah, kemudian baru akan diterima oleh server. Perbedaan TCP dan UDP. TCP ini atau Transmission Control Protocol ini terletak di lapisan transport yang berguna untuk menyiapkan data agar dapat di-manage dan dikirimkan ke destinasi tujuan. Ini adalah perbandingan antara TCP dan UDP. Untuk yang pertama TCP yaitu connection oriented, berarti jika ada koneksi yang trouble maka akan dikirimkan sebuah pesan. UDP berbeda dengan TCP tadi. UDP ini connectionless, yang berarti hanya mengirimkan data tanpa memonitoring alur data apakah sudah sampai tujuan atau belum. Selanjutnya itu untuk pengertian tambahan atau pengertian lainnya, IPX. IPX ini adalah protokol yang memiliki rute yang mana juga ada di salah satu tingkatan di OSI model. Terletak pada layer keempat yaitu transport layer. Perlu diingat juga IPX ini tidak Anda dapat andalkan karena ketika mengirim data tidak ada pemberitahuan terkait data yang dikirim. SPX atau Sequence Packet Exchange merupakan transport protokol yang bisa Anda gunakan untuk komunikasi connection oriented. Karena SPX ini terletak pada layer keempat, maka mempunyai tugas untuk memecah atau membagi sebuah pesan menjadi sebuah paket yang siap dikirim ke destinasi tujuan. Selanjutnya IP atau Internet Protocol memiliki fungsi sebagai pengalamatan logika dan routing sebuah pesan menuju tujuan. Alamat logika ini berguna untuk mengidentifikasi sebuah jaringan dalam sistem sama dengan alamat dari sistem. Berbeda dengan MAC address yang bisa diidentifikasi hanya oleh sistem fisik di LAN. NFS atau Network File System adalah protokol yang berguna untuk file sharing yang mengizinkan user untuk menggunakan kepingan jaringan sama halnya dengan mereka menyambung dengan local machine.
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol adalah sebuah protokol untuk mengirim email. FTP dan TFTP, File Transfer Protocol, sebuah metode standarisasi untuk mentransfer file antara dua komputer. FTP ini akan memberikan sebuah pesan jika pesan yang dikirimkan sudah sampai. TFTP, Trivial File Transfer Protocol, mempunyai kesamaan arti dan fungsi dengan FTP tadi, kecuali TFTP ini bukanlah connection oriented. Jadi ketika paket sudah sampai, tidak ada pesan yang memberitahukan bahwa pesan sudah sampai atau belum.